Hai guys, gue Bianca. Gue Budi. Hari ini kita mau ngajak kalian makan di salah satu restoran Korea favorit kita di Jakarta. Restoran Korea di Jakarta sih yang enak sebenarnya banyak ya. Tapi yang ini tuh beda karena ada satu makanan yang jarang kita ketemu di tempat lain. Namanya itu Hunjeori. Jadi kalau misalnya di restoran ini, mereka itu kayaknya specialize di bebek ini ya sayang. Iya, di sini banyak banget informasi tentang bebek. Sampai di menunya ditulisin di mana-mana. Iya, ada banyak fakta-faktanya. Nah, tapi kalau tentang Hunjeori ini sendiri, tadi habis searching, katanya sih ini asalnya dari kota Ulsan di Korea Tenggara. Oh gitu. Di sana tuh katanya orang-orang biasanya kalau mikirin makanan bebek, ini yang pertama mereka pikirin. Dan di sana tuh banyak restoran-restoran di asapnya di luar pakai kayu ek, kedengarannya enak. Berarti ini makanannya khas orang Ulsan sih ya? Kayaknya sih gitu. Oke. Terus selain itu, kita juga pesen masakan favorit kita. Ini namanya apa ya? Jeokbokgung. Oh, ini namanya Jeokbokgung. Jadi ini dish potongan pork belly kayaknya ya, yang ditumis sama bumbu yang ada gochujangnya, sama ada banyak banget sayuran. Yeah. Terus dimakannya sama nasi merah kalau di sini. Ya, enak banget. Ini salah satu makanan nostalgia favorit pas aku kuliah waktu itu di US, di Amerika. Tiap ke tempat Korea selalu pesen makan namanya spicy pork gitu. Oh gitu. Ya, di sini juga banyak variasi bancannya juga lumayan menarik, agak sedikit berbeda dari tempat-tempat lain yang kita pernah makan dan pastinya juga enak. Ini contohnya di sini ada beberapa bancan. Ada yang tampangnya kayak ubi, ada lobak warnanya warna pink yang muda banget gitu kayak sakura. Kimchinya di sini enak. Terus tadi kita udah nanyain ya sayang nama-nama Koreanya apa, tapi kayaknya karena saking otentiknya restoran ini kita tuh jadi punya keterbatasan bahasa untuk komunikasi sama rekan-rekan di sini. Jadi kita cari nih nama-namanya. Jadi yang ada di depan kita sekarang itu yang pertama ada Bunhongmu. Jadi ini tuh acar lobak dipotong tipis-tipis. Terus yang kedua ada Oi kimchi. Jadi selain ada kimchi yang klasik, di sini ada kimchi yang dibuat dari timun juga. Terus ada gogumajon. Ini kalau di Indonesia tuh mirip kayak gorengan ubi. Iya juga mirip ya. Oke, sip. Yuk kita langsung makan aja karena ini kita harus grill nih bebeknya. Ini sekarang hari ini kita bisa masak sendiri di meja. Jadi kayak dikasih Hunjeorinya dan sayur-sayur pelengkapnya, lalu kita mau di grill sendiri di meja. Oke, yuk makan. Yes, kalau di Korea tuh dijadiin nasi goreng. Mau diangkat aja. Oke, jadi makanannya udah jadi gini. Ini ya. Jadi alasannya kenapa kita suka banget sama Hunjeori yang dijual di Boshimyongga itu karena tekstur bebek asap di sini tuh beda sama di satu tempat lain yang pernah kita makan ya sayang. Di sana tuh lebih kering gitu ya, dimasaknya agak lebih kering. Itu juga enak sih, tapi kita lebih suka yang agak lebih gigitnya masih ada tender, lembut-lembutnya gitu. Jadi waktu digigit rasanya tuh lebih moist, tapi ada wangi asapnya gitu ya sayang. Iya, dan wangi asapnya ini Hunjeori ini jadi rasanya tuh agak-agak mirip kayak bacon gitu ya, tapi dia dark gitu. Kalau misalnya dimasak Indonesia,
gue malah ngerasa ini tuh mirip banget sama seibabi nggak sih? Oh iya, aku juga sering bilang seibabi itu kayak baconnya Indonesia gitu, daging-daging asap yang enak gitu loh. Bener tuh, makanya misalnya kalian penasaran bisa langsung cobain aja sih di restoran ini. Ini tuh emang jadi favorit kita karena kita suka banget makan segala daging yang diasap. Iya, daripada asap polusi mendingan asapin dagingnya. Jadi cara favorit aku di sini mau makan hunje ori itu pakai daun kenip atau daun perila. Karena rasanya itu ketika dagingnya yang rich dan smoky ketemu sama daunnya yang agak-agak minty gitu ya, itu tuh jadi kontras, seger banget dan bikin pengen nyuap terus. Nah ini caraku kalau misalnya makan hunje ori. Ambil daun, lalu kita celup dan kita bikin pedas sedikit. Kayaknya mau pakai sayuran juga. Terus yang aku suka di sini ya, kalau misalnya di restoran ini mereka itu cita rasanya agak di-Indonesiakan. Jadi untuk beberapa side dish-nya ada cabenya yang lebih banyak karena orang Indonesia kan suka makan pedes gitu ya. Potongan dagingnya tuh tebel, tapi tekstur dagingnya tuh lembut. Dan tentunya wangi asapnya itu bener-bener khas banget sih. Dan kalau biasanya daging bebek itu memang agak rich dan beberapa orang mungkin gak terlalu suka, menurut aku ini adalah pilihan yang tepat sih untuk mulai suka sama bebek. Terus ini lemak-lemak atau minyak-minyak bebeknya tuh jadi keluar ya. Jadi ketika kita oles-olesin gini, ini tuh jadi kontras gitu sama tekstur dagingnya yang lean dan lemak-lemaknya dari luar. Sambil makan acar. Ini rasanya sama kok teman-teman, kayak acar Korea yang biasanya dimakan waktu lagi makan ayam goreng. Apa namanya ya? Chicken bu. Pokoknya kalian tahu lah ya, acar Korea yang kotak-kotak dari lobak yang buat makan ayam goreng, ini rasanya sama aja kok, cuman beda di potongan sama warnanya. Jadi kita tadi sempat nanya sama ibunya yang punya tempat ini tuh ternyata burdok root atau bahasa Koreanya itu Wongjorim. Wongjorim ya namanya ya. Nah terus yang ini burdoknya itu dimasak dibikin manis, kayaknya pakai gula, kecap asin, terus ada wijen-wijennya juga. Katanya disuruh makan yang banyak soalnya sehat. Kalau makan daging gini biasanya suka pakai nasi aja sih. Jadi rasa smoky yang kuat itu dan lemak-lemak dari bebeknya itu dicampur dengan yang netralnya nasi dan tekstur yang familiar. Dan gak lupa juga aku suka pakai yang paganjang sausnya ini, dan juga ada gyoza yang menambahkan pedes-pedesnya gitu. Jadi kalau gyoza ini kayaknya sejenis mustard ya kalau di orang Korea. Iya, mustard atau mungkin mirip kayak wasabi gitu ya. Tadi aku pesen ini juga karena pengen makan jeokbokum, karena jeokbokumnya ini comfort food banget sih buat aku. Dia tuh rasanya gochujangnya, saus gochujangnya tuh kayak rada di mulut aku rasanya jadi kayak agak creamy gitu deh rasanya. Teksturnya tuh kayak agak creamy, terus puas makannya, dan ada sayur-sayurannya juga yang crunchy, yang kriuk-kriuk. Makan pakai nasi merah. Suka deh di sini dikasih nasinya tuh nasi merah, jadi lebih sehat dan berserat. Yang ini agak pedes ya, tapi sebenarnya pedesnya itu nagih sih. Soalnya pedesnya cuma di ujung lidah dan nggak yang sampai tenggorokan dan membakar bibir gitu loh.
Sebenarnya ini juga jadi salah satu tempat favorit kita juga karena pas awal-awal kita jadian, waktu itu kita berdua suka makan Korea. Kita nyari tempat makan Korea yang unik yang mana ya. Kita ketemu nih tempat karena dia spesialisnya bebek. Jarang dengar Korea spesialisnya bebek. Bener. Terus pas kita masuk ke tempatnya ini langsung insting aku kayak, wah ini tempatnya pasti enak sih. Iya. Karena ya tempatnya tuh suasananya kayak rumahan banget, tempatnya lesehan, ada enggak. Tapi juga yang makan di sini tuh banyak orang Korea juga, jadi langsung percaya deh rasanya. Ya jadi makanya setiap kita makan di sini seneng banget. Selain karena makanannya enak, kita selalu puas. Kita jadi inget sama first date kita ya sebagai pasangan. Nah terus hari ini selain kita makan makanan enak, tempat ini juga punya satu keunikan lagi. Mereka tuh bikin makgeolli sendiri. Iya, dan makgeollinya tuh enak banget sih. Terus lucu banget di sini disajikannya tuh pakai kettle, pakai teko gitu. Jadi biar dingin kali ya. Tapi kayak lucu banget ya, unik. Terus itu minumnya pakai mangkok gitu. Jadi ngerasa kayak di Korea banget ya rasanya. Iya. Terus menurut aku makgeolli itu jadi makgeolli itu kayak pakai beras gitu ya buatnya. Kalau yang tadi aku baca sih, makgeolli itu sejenis minuman yang dibuat dari beras yang difermentasi. Jadi airnya itu yang kita minum itu hasil fermentasinya. Makanya rasanya tuh agak unik ya. Kalau buat aku sih, aku suka banget. Menurut aku tuh rasanya tuh mirip kayak Yakult tapi alkohol, kalau bisa kebayang. Tapi itu rasanya sih kayak gitu. Iya. Enak sih. Jadi ada asam, ada manisnya. Terus manisnya itu beda karena dari gula yang keluar dari beras gitu. Agak kayak susu gitu, kayak milky gitu loh, kayak Yogurt tapi cair kali ya. Iya. Makanya tadi kita bilang kayak Yakult juga rasanya. Nah, ini dia nih udah nyampe makgeollinya. Besar banget tekonya. Iya, lucu banget tekonya. Terus itu juga lumayan penuh sih tekonya. Itu cukup buat kita bisa, oh ini lucu banget, gelasnya pakai mangkok. Mungkin 3 kali isi ini seorang bisa kali. Bisa, kayaknya dalam satu teko ini bisa buat 6 cup kali ya, 6 cup full. Dan terus katanya dia, makgeollinya ini house-made juga, jadi dibuat sendiri. Makanya kita sempat datang juga ya sayang, beberapa lama yang lalu. Mereka tuh belum siap karena makgeolli ini memang difermentasi sendiri. Jadi bukan yang mereka beli botolan gitu. Oke, ayo kita coba. Cak. Rasanya tuh bener-bener kayak hard Yakult ya. Iya, kayak Yakult pakai alkohol. Terus dia tuh bukan tipe yang alkohol kayak spirit yang agak nyengat gitu di hidung, di leher. Dia tuh lebih creamy gitu. Rasanya kayak yogurt cair. Terus kalau dirasa sebenarnya karena ada sedikit sedimen dari berasnya yang dari hasil fermentasi, rasanya tuh jadi creamy gitu di ujung lidah. Berasa nggak? Iya, enak kayak creamy gitu sih emang. Ini seru banget sih mereka bikin minuman ini sendiri. Karena so far kita nggak tahu di Jakarta itu ada juga nggak yang bikin makgeolli sendiri di restorannya. So far sih kita nggak tahu yang ada bikin juga kayak dia kayak gini sih. Sering yang botol-botolan tuh memang sering ada, tapi kita karena tahu di sini bikin sendiri itu keren sih. Makanya kita suka banget kesini. Jadi kalian harus banget nyobain makgeollinya di Boshin Myeongga sih. Kira-kira begitu aja sih cerita kita hari ini buat teman-teman. Jadi buat yang tinggal di Jakarta, kita rekomen banget berkunjung ke Boshin Myeongga karena di sini mereka tuh punya keunikan tersendiri ya. Dari masakan yang jarang bisa ditemuin, ada minuman yang dibuat house-made juga. Makanya experience kalian pasti kalau kesini tuh lengkap banget deh. Thank you guys for watching. Jadi kalau misalnya kalian suka nonton vlog kita yang makan-makan kayak gini, boleh tinggalin like, komen juga. Kalian suka makan Korea di mana sih kalau di Jakarta? Iya, kita juga pengen tahu biar tahu lebih banyak tempat juga kita bisa date lagi. Oke, kalau gitu. Thank you guys for watching. Dadah!